Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel kami. Silakan kawan-kawan simak apa yang saya sajikan berikut ini. Ya, oke, kita langsung ke soal yang pertama untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Nah, seperti yang kami sebelumnya sudah katakan di pembahasan yang sebelumnya, bahwa untuk soal berikutnya itu kita sudah memasuki, ini sepertinya kayak bahasa Indonesia ya kawan-kawan. Jadi jenis soalnya itu sudah bahasa Indonesia, berbeda dari soal-soal sebelumnya. Nah, ini lanjutan dari video part 1 dan part 2. Ini contoh soal yang kami gunakan saat ini untuk belajar, mempersiapkan diri. Nah, langsung saja kawan-kawan soalnya. Perhatikan pantun berikut. Benang putih panjang sekilan, perahu berlayar dengan mu'alim. Kasih ibu sepanjang jalan, tak pernah surut, tak bermusim. Nah, yang ditanyakan, makna dalam pantun di atas adalah A. Nasihat bagi sepasang pengantin, B. Anjuran untuk menghormati seorang ibu, C. Kasih sayang seorang ibu sangat besar kepada anaknya, D. Jangan menyakiti hati seorang ibu. Nah, kawan-kawan, ketika menemukan soal semacam ini, kira-kira kawan-kawan bisa tidak untuk mengerjakan? Nah, dari soal yang ada, jelas ya kawan-kawan, jawabannya yang C. Nah, coba kawan-kawan bandingkan antara jawaban A, B, C, dan D. Itu yang C, dia beda sendiri ya kawan-kawan. Maksudnya dia jelas sesuai dengan pantunnya. Nah, kita lihat poin A, nasihat bagi sepasang pengantin. Nah, sepertinya ini tidak terlalu relevan dengan pantun yang ada. Kemudian yang B, anjuran untuk menghormati seorang ibu. Ini dia sudah menyinggung mengenai pantunnya, tapi masih kurang relevan. Karena di sini anjuran untuk menghormati seorang ibu, sedangkan di pantun itu tidak memberikan gambaran semacam itu. Kemudian poin D, jangan menyakiti hati seorang ibu. Nah, ini juga masih kurang relevan. Nah, sedangkan poin C, kasih sayang seorang ibu sangat besar. Nah, ini sangat sesuai, sangat relevan dengan pantun yang ada. Jadi jawabannya jelas ya kawan-kawan, yaitu poin C. Nah, kita ke soal yang berikutnya. Nah, dilihat dari jenis soalnya, ini masih sama dengan soal yang tadi. Ini sepertinya ini masih soal jenis bahasa Indonesia. Nah, jadi serasa untuk soal-soal semacam ini mungkin kita tidak akan terlalu kesulitan dalam mengerjakan, karena saya rasa ini pengetahuan umum. Jadi sudah menjadi konsumsi umum dan saya yakin kita bisa mengerjakan dengan mudah. Nah, karena tidak perlu jurusan khusus untuk mempelajari atau memahami materi semacam ini. Nah, jadi langsung saja kawan-kawan kita coba lihat soalnya. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah sebagai berikut, kecuali A. Menentukan topik wawancara, B. Menentukan narasumber, C. Menentukan waktu, dan D. Menentukan durasi waktu wawancara. Ya, jadi jelas ya kawan-kawan. Pasti sama-sama kita langsung bisa menebak jawabannya yang mana. Nah, tentunya D. Menentukan durasi waktu wawancara. Nah, mengapa? Karena yang ditanyakan di sini kecuali. Jadi hal-hal yang tidak harus dilakukan dalam wawancara. Nah, yang tentunya kita tidak perlu menentukan waktu, durasi dalam wawancara. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini sudah ada hal-hal yang harus dilakukan dalam wawancara, itu ada 5. Itu yang pertama, menentukan topik wawancara.
menentukan narasumber, menetapkan waktu wawancara, membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan, melakukan sesi wawancara. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat. Jadi, untuk poin D sendiri menentukan durasi waktu wawancara itu tidak ada ya kawan-kawan dalam pembahasan. Nah, jadi di sini kita tidak perlu menetapkan waktu durasi dalam wawancara. Nah, yang perlu ditetapkan itu hanyalah waktu wawancara, kapan kita melakukan wawancara. Kemudian kita tentukan topiknya, kita tentukan narasumber, kemudian kita buat daftar pertanyaan yang akan diajukan, dan selanjutnya kita melakukan sesi wawancara. Nah, jadi kalau soal-soal semacam ini pasti kita semua sudah paham. Ya, kita ke soal berikutnya. Nah, untuk soal yang ketiga ini kami rasa masih sama jenis soalnya seperti soal yang sebelumnya. Nah, langsung saja soalnya, itu Dea menghampiri Santi yang sudah lama menunggunya. Sinonim kata menunggu adalah A. Berharap, B. Menanti, C. Menyertai, D. Merayu. Nah, jadi kawan-kawan perhatikan, jadi di sini kata kuncinya adalah menunggu dan sinonim. Jadi kita harus cari sinonim dari kata menunggu. Nah, tentu kalau soal semacam ini tidak terlalu susah bagi kita, karena jelas ya kawan-kawan, ketika sinonim pasti kita sudah ketahui bahwa yang namanya sinonim pasti persamaan kata. Jadi kita tinggal mencari persamaan kata dari kata menunggu. Nah, jadi langsung saja jawabannya yaitu B. Menanti. Nah, pasti tidak perlu lagi dipertanyakan ya kawan-kawan. Pasti kita sama-sama sudah tahu bahwa menunggu itu persamaan katanya dari keempat pilihan ini itu dia sama dengan kata menanti. Ya, kita ke soal berikutnya. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan untuk soal berikutnya ini itu sudah berbeda lagi dari soal sebelumnya. Itu dari jenis soalnya. Nah, sepertinya ini jenis soal IPA ya kawan-kawan. Jadi, nah seperti yang kita ketahui bahwa di bidang guru ini itu sudah banyak mata pelajaran yang akan diajarkan. Jadi untuk tesnya ini dia banyak jenis mata pelajaran juga yang diangkat. Nah, seperti contohnya tadi sudah ada jenis bahasa Indonesia, sebelumnya juga itu ada jenis matematika. Kemudian sebelumnya ada jenis pedagogik. Kemudian sekarang ini lebih ke profesional ya kawan-kawan, dia masuk ke bidang IPA. Nah, langsung saja kita coba soalnya. Lapisan paling dalam bola mata yang peka terhadap cahaya adalah A. Kornea, B. Pupil, C. Retina, D. Iris. Nah, tentu kalau soal semacam ini kita sudah ada gambaran ya kawan-kawan, karena kita sudah pelajari pada saat kita sekolah dulu. Nah, yang rajin ikut mata pelajaran IPA pasti paham mengenai soal-soal semacam ini. Ya, jadi langsung saja pasti jawabannya C ya kawan-kawan, retina. Jadi lapisan paling dalam bola mata yang peka terhadap cahaya itu retina. Nah, mari kita lihat dulu pembahasannya. Retina adalah lapisan paling dalam bola mata yang peka terhadap cahaya. Retina berbentuk membran tipis yang terdiri dari 3 lapisan. Di bagian tengah retina terdapat bintik-bintik kuning yang sangat peka terhadap cahaya. Pada bintik kuning terdapat jutaan sel berupa sel kerucut dan sel batang yang sangat peka terhadap cahaya. Nah, jadi dari pembahasannya jelas ya kawan-kawan bahwa lapisan yang paling dalam bola mata yang
peka terhadap cahaya itu retina. Jadi untuk soal ini jawabannya C, retina. Nah, jadi kawan-kawan, ini dilihat dari contoh soalnya, ini contoh soal IPA. Jadi mungkin kawan-kawan mulai dari sekarang kita bisa kembali buka-buka pelajaran-pelajaran yang kita pelajari dulu, itu mengenai pelajaran-pelajaran IPA. Jadi kita kembali merefresh pengetahuan kita sembari kita mempersiapkan ya kawan-kawan, sembari menunggu jadwal tes SKB yang nantinya ini yang sedang kita nantikan. Jadi tadi ada contoh soal bahasa Indonesia, jadi kembali kita merefresh pengetahuan kita tentang materi-materi bahasa Indonesia, kemudian matematika juga. Kemudian ini yang ketiga, sudah jenis soalnya itu sudah masuki mata pelajaran IPA, kita kembali lagi merefresh pengetahuan kita mengenai pelajaran-pelajaran IPA yang pernah kita pelajari dulu. Ya, kita ke soal berikutnya. Nah, ketika dilihat dari jenis soalnya, sepertinya ini masih satu rumpun dengan jenis soal sebelumnya, itu masih sama jenis mata pelajarannya. Nah, langsung saja kita coba kerjakan ya kawan-kawan. Berikut ini yang bukan merupakan sikap dari energi panas adalah: A. Energi panas dapat berpindah. B. Energi panas dapat mengubah wujud benda. C. Energi panas menyebabkan pemuaian pada benda. D. Energi dapat menembus benda. Ya, jadi untuk soal ini sangat jelas ya jawabannya, pasti kita semua langsung bisa menebak tanpa kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapat dahulu. Saya rasa kita bisa langsung menebak ya kawan-kawan, karena ini kita sering alami dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ditanyakan itu adalah yang bukan. Jadi kata kuncinya di sini yang bukan merupakan sikap dari energi panas. Ya, jadi tentu jawabannya adalah D. Energi dapat menembus benda. Nah, energi dapat menembus benda itu bukan merupakan sifat dari sikap dari energi panas. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, agar tidak ada kesalahpahaman atau keraguan-keraguan, langsung kita lihat pembahasannya kawan-kawan. Nah, di pembahasannya itu ada 3 sifat energi panas. Ya, yang pertama, energi panas dapat berpindah. Kemudian yang kedua, energi panas dapat mengubah wujud benda. Dan kemudian yang ketiga, energi panas dapat menyebabkan pemuaian pada benda. Nah, jadi untuk poin option dari soal itu opsi dari jawaban, pilih jawaban option A itu ada ya kawan-kawan, ada di pembahasan. Kemudian option B ada di pembahasan, option C juga ada di pembahasan. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan, kita tidak mengada-ada, jawabannya itu D. Ya, jadi mungkin seperti ini kawan-kawan contoh soal yang kami gunakan malam ini dari bahan yang kami gunakan untuk belajar pada kesempatan kali ini. Ini contoh soal yang ada. Jadi untuk kawan-kawan yang saat ini juga sedang mempersiapkan diri untuk tes SKB, mungkin bisa dijadikan referensi. Seperti inilah contoh soal yang bisa saja jadi soal nanti di tes SKB. Jadi mari sama-sama kita persiapkan diri. Ya, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu ya kawan-kawan. Kita bahas soalnya karena kami juga ingin mempersiapkan diri, ingin lebih mendalami materi ya kawan-kawan. Saya rasa kami sudah cukup memberikan contoh soal. Jadi di sini saya sendiri sedang mempersiapkan diri. Ya, jadi saya akan memperdalam materi untuk 2 contoh soal yang kami bagikan malam ini. Itu tadi ada bahasa Indonesia dan ada contoh soal dari mata pelajaran IPA. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan memperdalam materi di bahasa Indonesia dan pelajaran IPA. Jadi saya akan merefresh kembali pengetahuan-pengetahuan yang dulu sudah dipelajari.
Ya, jadi semangat untuk kawan-kawan yang saat ini juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti TSSKB. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini sampai selesai.